Proses naturalisasi oleh Romani untuk timnas Indonesia terus berjalan. Kini debutnya semakin dekat. PSSI ungkap detil yang menegangkan. Ole Romani yakin bisa bawa perubahan besar di timnas Indonesia. Penantian penuh harapan akan dimulai. PSSI akhirnya ungkapkan kejutan mengenai teka-teki Justin Hubner dan Ivar Jenner di Piala AFF 2024. Keduanya bisa bergabung telat. Begini reaksi pihak Wolverhampton dan Jong Utrecht. Timnas Indonesia akan kedatangan 2 bintang baru. Apakah ini kunci kesuksesan Garuda di Piala AFF? Hoki Caraka dan Arkan Kaka diharapkan jadi bintang masa depan timnas Indonesia. Tapi apa yang membuat mereka belum maksimal di Piala AFF 2024? Shin Tae-yong punya tantangan berat untuk mengasah potensi besar kedua pemain muda ini. Dengan polesan yang tepat, keduanya bisa menjadi striker gacor yang mengguncang dunia sepak bola Asia. 3 pemain cadangan timnas Indonesia yang bisa jadi kejutan besar di laga melawan Laos di Piala AFF 2024. Siap-siap Ronaldo Kuateh, Robbie Darwish, dan Victor Dethan bisa menggebrak dengan penampilan mengesankan mereka. Apakah Shin Tae-yong akan menurunkan mereka sebagai starter dan mengubah jalannya pertandingan? Lemparan ke dalam timnas Indonesia yang mengerikan kini jadi momok menakutkan. Vietnam harus waspada, Pratama Arhan dan Robbie Darwish siap hancurkan pertahanan lawan dengan senjata rahasia mereka. Akankah kekuatan lemparan ke dalam ini menjadi penentu kemenangan Indonesia di Piala AFF 2024? Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Bersiap, PSSI ungkap rahasia mengejutkan proses naturalisasi oleh Romani. Debutnya di timnas Indonesia bakal guncang dunia. Kabar terbaru dari dunia sepak bola Indonesia benar-benar menggemparkan. PSSI melalui anggota komite eksekutifnya Arya Sinulinga baru saja membocorkan perkembangan luar biasa mengenai proses naturalisasi striker tajam asal FC Utrecht oleh Romani. Siapa sangka proses ini bakal mengubah wajah timnas Indonesia. Namun ada satu tantangan besar yang harus dihadapi terlebih dahulu. Penantian proses naturalisasi oleh Romani menunggu reses DPR RI selesai. Ya, kita masih harus bersabar karena DPR tengah menjalani masa reses yang panjang dari 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Arya Sinulinga dengan sabar mengatakan DPR sedang reses, jadi kita tunggu saja. Resesnya panjang, kita harus menunggu proses ini dengan penuh kesabaran. Tapi inilah yang bikin semakin penasaran. Tidak lama setelah itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Dito Aryo Tejo mengungkapkan satu fakta yang mengejutkan. PSSI ternyata belum mengajukan permohonan resmi untuk naturalisasi oleh Romani. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar? Arya pun menanggapi situasi ini dengan penuh misteri. Ada yang perlu kami siapkan, ujarnya dengan penuh teka-teki seakan menyembunyikan rahasia besar. Dan ketika ditanya apakah berkas untuk naturalisasi Romani sudah lengkap, Arya hanya menjawab singkat namun penuh makna, adalah apa yang sedang disiapkan oleh PSSI? Kita tak bisa membiarkan ketegangan ini mengendur begitu saja. Ole Romani, sang calon bintang Indonesia, telah tiba di tanah air pada November 2024. Tidak hanya sekadar berkunjung, ia sudah memulai langkah besar untuk merubah status kewarganegaraannya dari Belanda menjadi warga negara Indonesia. Bahkan Romani terlihat langsung menyaksikan peristiwa dramatis saat timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari timnas Jepang pada 15 November 2024. Apakah kekalahan ini mempengaruhi tekadnya? Tentu saja tidak. Romani tetap dengan yakin berkata, "Saya yakin bisa membawa perubahan untuk timnas Indonesia." Ketua PSSI Erick Thohir pun membagikan percakapan mengharukan ini, di mana Romani menegaskan komitmennya untuk membela Garuda dengan penuh semangat meski hasil buruk di laga tersebut. Erick Thohir sendiri optimis dan menambahkan, "Kita sudah memperkuat tim ini dengan sangat baik." Dan itulah harapan besar yang digantungkan pada Romani untuk membawa angin segar ke dalam timnas Indonesia, sebuah tim yang sedang berusaha bangkit meski dilanda berbagai rintangan.
Diperkirakan proses naturalisasi Romeni akan selesai tahun depan dan jika semua berjalan lancar kita akan melihat debutnya yang sangat dinanti pada Maret 2025 dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Debut yang bakal mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Apakah Romeni akan menjadi pahlawan baru Indonesia? Kita tunggu saja. Justin Hubner dan Ivar Jenner bakal bergabung di Piala AFF 2024. PSSI ungkap kejutan yang bikin semua terkejut. Kabar yang sedang mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga akhirnya memberikan jawaban penuh teka-teki mengenai kemungkinan dua bintang besar Justin Hubner dan Ivar Jenner bergabung terlambat dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Meski PSSI baru mengungkapkan 24 nama dari total 26 pemain yang akan memperkuat tim Garuda di ajang bergengsi tersebut. Dua kursi kosong yang masih tersisa seolah mengisyaratkan bahwa tempat mereka sudah dipersiapkan. Namun Arya Sinulinga memilih untuk tidak membuka rahasia terlalu banyak dengan berkata santai, kita tunggu saja, memberikan sedikit harapan sekaligus misteri bagi para penggemar. Proses yang sedang berjalan ini pun menjadi semakin menarik. PSSI ternyata tidak diam begitu saja. Mereka terus menjalin komunikasi intens dengan klub tempat Justin Hubner bermain, Wolverhampton Wanderers U21 di Inggris, serta Jong Utrecht Club yang menaungi Ivar Jenner di Belanda. Arya menambahkan dengan penuh keyakinan, ya, komunikasi tetap berjalan. Tapi kami serahkan sepenuhnya kepada klub. Tentu saja pernyataan ini semakin memunculkan spekulasi apakah kedua pemain ini akan benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia di tengah perjuangan sengit di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, sebelumnya juga sudah memberi penjelasan menyatakan bahwa Justin Hubner dan Ivar Jenner memang absen pada penyisihan grup Piala AFF 2024. Apakah keputusan ini akan berubah? Semua akan terungkap segera. Sebuah kejutan besar yang bisa mengubah segalanya. Raka dan Arkan Kakak bisa jadi bintang besar timnas Indonesia. Begini cara Shin Tae-yong memoles kedua pemain muda ini agar menjadi gacor. Timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar dalam laga penyisihan grup B Piala AFF 2024 yang digelar di Stadion Tuwuna Yangon. Namun meskipun kemenangan tersebut terasa manis, lini depan Garuda ternyata belum menunjukkan performa yang mengesankan. Meski Shin Tae-yong menggunakan formasi 3-4-3 yang lebih ofensif, serangan timnas Indonesia di lini depan yang diisi oleh trio Hoki Caraka, Arkan Kakak, dan Marcelino Ferdinand masih terlihat jauh dari harapan. Kedua pemain muda, Hoki dan Arkan, tidak mampu memberikan ancaman berarti bagi pertahanan Myanmar, bahkan hampir tak ada momen berbahaya yang tercipta dari mereka. Gol sematawayang yang tercipta pada menit ke-76 pun bukanlah hasil dari serangan terbuka yang mengalir indah, melainkan berawal dari kemelut di depan gawang yang dimulai dari lemparan ke dalam Arhan Pratama. Asnawi Mangkualam dengan cermat memanfaatkan bola liar yang jatuh tepat di kakinya, menendang bola keras yang membentur mistar dan akhirnya masuk ke gawang. Dalam analisis yang musikan, mantan striker Persik Kediri mengungkapkan bahwa Hoki dan Arkan memiliki kelebihan berupa tenaga besar dan kecepatan, namun sayangnya kekuatan tersebut tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Pergerakan mereka cenderung mubazir, tak efektif, kata musikan. Hoki Caraka hanya memiliki satu peluang yang berakhir dengan sundulan kepala, namun bola tersebut mudah diamankan oleh kiper Myanmar Zin Nyinyi Aung. Sementara Arkan Kakak sama sekali tak memiliki kesempatan untuk mengancam gawang Myanmar. Marcelino Ferdinand yang diharapkan bisa menjadi kunci pembuka kebuntuan lebih banyak berjuang sendiri karena kesulitan menemukan posisi rekan-rekannya Hoki dan Kakak. Komunikasi dan chemistry ketiga striker ini belum terjalin dengan baik, lanjut musikan. Menurutnya seharusnya satu di antara mereka diposisikan sebagai target man, namun sayangnya pola serangan timnas Indonesia terlihat kurang rapi. Namun musikan juga melihat potensi besar pada kedua pemain muda ini. Hoki Caraka dengan postur tubuh kuat dan kemampuannya dalam duel udara bisa menjadi target man yang ideal. Sementara itu Arkan Kakak dan Marcelino Ferdinand bisa lebih berfungsi di posisi sayap.
Potensi Hoki dan Kakak sangat besar, tetapi mereka harus terus diasah agar menjadi striker tajam yang siap menggebrak timnas Indonesia di masa depan, ujar Musikan. Dengan waktu yang masih panjang, Shin Tae-yong memiliki kesempatan emas untuk memoles kedua pemain ini hingga menjadi bintang yang tak terbendung. Sayang jika potensi mereka tidak dimaksimalkan dengan baik, karena stok striker kita masih sangat terbatas, harap Musikan yang terus mengamati perkembangan sepak bola Indonesia. 3 pemain cadangan timnas Indonesia yang bisa mengejutkan di laga lawan Laos. Siap bawa timnas Garuda ke kemenangan besar di Piala AFF 2024. Setelah sukses menumbangkan Myanmar, timnas Indonesia kini bersiap untuk laga seru yang tak kalah krusial di grup B Piala AFF 2024 yaitu melawan Laos. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Manahan Solo pada Kamis malam 12 Desember 2024 diprediksi bakal menjadi kesempatan emas bagi Garuda untuk menambah poin. Indonesia kini berada di posisi kedua dengan 3 poin sementara Laos masih terpuruk di dasar klasemen tanpa satupun poin setelah dibantai Vietnam 1-4 di laga perdana mereka. Di atas kertas Indonesia sangat diunggulkan, apalagi bermain di kandang dengan momentum kemenangan atas Myanmar. Namun Shin Tae-yong dan timnya harus tetap waspada karena tidak menutup kemungkinan Laos akan memberi kejutan mengingat mereka sudah pasti melakukan evaluasi menyeluruh setelah kekalahan telak mereka. Sejauh ini Indonesia dan Laos telah bertemu 10 kali dengan timnas. Garuda selalu mendominasi memenangkan 9 pertandingan dan 1 hasil imbang. Meskipun Laos jelas bukan lawan yang bisa dianggap remeh, Shin Tae-yong bisa mencoba sejumlah perubahan dengan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain cadangan yang sebelumnya belum banyak tampil. Ini bisa menjadi langkah cerdas untuk mengeksplorasi potensi pemain muda yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Siapa saja pemain yang pantas untuk memulai laga sebagai starter? Ronaldo Quata. Ronaldo Quata yang hanya bermain beberapa menit di akhir laga melawan Myanmar berpotensi besar untuk menggebrak lawan jika diberi kesempatan bermain sejak menit pertama. Pemain berusia 20 tahun ini yang kini memperkuat Muangthong United di Thailand bisa menggantikan posisi Hoki Caraka yang penampilannya kurang memuaskan di laga sebelumnya. Jika Shin Tae-yong tetap menggunakan formasi 4-3-3, Ronaldo Quata bisa dipasangkan dengan Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk di lini depan. Sebagai pemain muda berbakat, Piala AFF 2024 adalah momen yang tepat bagi Ronaldo untuk menunjukkan kualitasnya. Robbie Darwish. Pemain muda berbakat asal Persib Bandung Robbie Darwish menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan saat turun sebagai pengganti dalam laga melawan Myanmar. Ketangguhannya di lini pertahanan ditambah dengan kemampuan untuk beradaptasi di posisi gelandang bertahan membuatnya sangat cocok untuk menjadi starter di pertandingan melawan Laos. Bahkan Robbie tidak segan-segan untuk maju dan memberikan tekanan kepada lawan mirip dengan gaya bermain bek legendaris Persib Robbie Darwish. Dengan performa yang stabil, Robbie siap memberikan kejutan besar di laga kedua ini. Victor Dethan. Seperti Ronaldo dan Robbie, Victor Dethan juga turun dari bangku cadangan dalam laga pertama melawan Myanmar. Wonderkid PSM Makassar yang baru berusia 20 tahun ini memiliki banyak keunggulan. Dethan bisa bermain sebagai penyerang sayap maupun gelandang serang, memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan dalam formasi menyerang timnas Indonesia. Dengan karakter bermain yang tenang, sabar, dan penuh determinasi, Victor Dethan dapat menjadi ancaman besar bagi pertahanan Laos. Pantas jika ia diberikan kesempatan untuk tampil sebagai starter dan menunjukkan kemampuannya. Dengan memasukkan ketiga pemain muda ini ke dalam starting 11, Shin Tae-yong bisa memberikan sentuhan segar dan kejutan tak terduga di Piala AFF 2024. Potensi besar yang dimiliki Ronaldo, Robbie, dan Victor tentu bisa membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh dan meraih kemenangan meyakinkan di laga melawan Laos. Lemparan ke dalam timnas Indonesia yang mengerikan. Vietnam wajib waspada. Arhan dan Robbie Darwish siap hancurkan pertahanan lawan dengan senjata rahasia mereka. Lemparan ke dalam timnas Indonesia kini menjadi momok menakutkan yang menghantui Vietnam. Bahkan media Vietnam pun terkejut dengan betapa mematikannya taktik tersebut. Setelah kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar pada laga pembuka grup B Piala AFF 2024, satu hal jelas terlihat: lemparan ke dalam Indonesia bukan sekadar trik.
tetapi senjata maut yang siap merobek pertahanan lawan. Tidak hanya Pratama Arhan yang dikenal dengan lemparan mautnya, namun kini muncul nama Robbie Darwish yang tak kalah berbahaya dalam melepaskan lemparan ke dalam akurat dan mematikan. Dalam laga melawan Myanmar, Pratama Arhan sekali lagi menunjukkan kehebatannya dengan melepaskan lemparan ke dalam yang tak hanya keras tapi juga sangat akurat. Langsung mengarah ke area penalti lawan dan menyebabkan keributan di depan gawang Myanmar. Kejadian tersebut menghasilkan gol kemenangan Indonesia lewat aksi Asnawi Mangkualam yang dengan cermat memanfaatkan bola liar. Tidak hanya itu, statistik mencatat bahwa Arhan telah mengubah lemparan ke dalam menjadi senjata berbahaya di kancah internasional. Dengan lebih dari 29% lemparan ke dalamnya menghasilkan peluang langsung yang mengancam gawang lawan. Namun bukan hanya Arhan yang mampu menaklukkan lawan dengan lemparan mematikan. Robbie Darwish yang tampil sebagai pemain pengganti juga menunjukkan potensi besar dengan lemparan akuratnya yang mampu mengancam gawang Myanmar. Dengan kemampuan serupa, Darwish menjadi opsi baru yang memperkaya pilihan strategi timnas Indonesia. Gabungan antara pengalaman Arhan dan potensi Darwish menjadikan lemparan ke dalam Indonesia sebagai senjata yang benar-benar sulit untuk dihadapi oleh tim manapun, termasuk Vietnam yang akan menghadapi Indonesia selanjutnya. Tim Garuda kini memiliki senjata rahasia yang siap mengguncang lawan di setiap kesempatan. Indonesia siap guncang dunia. Mengajukan diri jadi tuan rumah Piala Asia 2031, inilah persiapan spektakuler yang bikin dunia tercengang. Indonesia kembali menunjukkan ambisinya yang luar biasa. Setelah sukses menjadi tuan rumah berbagai turnamen bergengsi, kini Indonesia siap mencetak sejarah dengan mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2031. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengungkapkan dengan penuh semangat bahwa Indonesia telah memasukkan proposal untuk menjadi tuan rumah tunggal ajang prestisius ini. Indonesia telah memasukkan bidding untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031, jelas Erick Thohir dengan penuh percaya diri. Ini adalah langkah besar bagi Indonesia mengingat terakhir kali tanah air menjadi tuan rumah Piala Asia pada tahun 2007 itu pun hanya bersama 3 negara Asia Tenggara lainnya, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Kami ingin menjadi tuan rumah tunggal di ajang bergengsi ini, tegas Erick dengan harapan besar agar Indonesia mendapatkan kesempatan emas ini. Keinginan untuk menjadi tuan rumah tunggal menggambarkan betapa Indonesia bertekad untuk menghadirkan pengalaman tak terlupakan bagi seluruh negara peserta. Erick Thohir begitu yakin bahwa Asosiasi Sepak Bola Asia akan memilih Indonesia karena negara ini telah sukses menggelar sejumlah turnamen besar yang tidak kalah megah. Terbaru Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang meski dimenangkan oleh Jerman sukses besar dalam hal penyelenggaraan. Dengan pengalaman tersebut, kami sudah siap dengan panitia yang berpengalaman serta fasilitas stadion bertaraf internasional yang memenuhi standar FIFA, tambah Erick dengan penuh optimisme. Indonesia benar-benar siap mengubah wajah sepak bola Asia. Namun tantangan besar tetap menanti. Untuk bisa sukses menyelenggarakan Piala Asia 2031, Indonesia harus menyiapkan setidaknya 9 stadion berstandar internasional, jumlah yang setara dengan yang digunakan pada Piala Asia 2023 di Qatar. Ada banyak stadion potensial yang siap menjadi venue Piala Asia 2031, seperti Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta International Stadium, dan Stadion Patriot Candrabhaga, hanya beberapa di antaranya. Semua stadion ini siap menyambut para pemain dan penonton dari seluruh dunia dalam ajang yang akan mengubah sejarah sepak bola Indonesia. Apakah Indonesia akan berhasil menjadi tuan rumah Piala Asia 2031? Semua akan terungkap segera dan dunia sepak bola Asia akan terpesona oleh pesona Indonesia. Pujian mengesankan dari pengamat sepak bola Vietnam untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Skuad muda Indonesia kini jadi ancaman mematikan, siap guncang Vietnam dan tim lainnya. Kejutan apa yang dapat diberikan tim Garuda dengan pemain-pemain muda yang memukau?
Timnas Indonesia membuktikan bahwa skuad muda mereka bukanlah tim yang bisa dianggap remeh di Piala AFF 2024. Dengan rata-rata usia pemain yang masih di bawah 22 tahun, tim Garuda tampil mengesankan dan memukau semua mata termasuk pengamat sepak bola ternama asal Vietnam Quang Huy. Setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar pada laga perdana di Stadion Tribuna Yangon, banyak pihak yang takjub dengan kualitas permainan tim muda ini. Quang Huy yang sempat meragukan kekuatan skuad muda Indonesia sebelum turnamen dimulai kini harus mengakui bahwa meski masih berusia muda, pemain-pemain timnas Indonesia menunjukkan permainan yang luar biasa dan layak diwaspadai. Meskipun Indonesia hanya mengandalkan pemain muda U22 di Piala AFF 2024, mereka tetap mampu menunjukkan performa solid. Menang 1-0 meski Myanmar tampil cukup baik, ungkap Quang Huy dalam komentarnya yang dikutip dari Soha. Skuad muda Indonesia ini memiliki sejumlah pemain yang sebelumnya belum pernah dipanggil ke tim senior, namun mereka telah matang di ajang kompetisi usia muda yang menajamkan skill dan pengalaman mereka. Menurut Quang Huy, banyak pemain Indonesia yang berkembang pesat di level junior dan kini siap menunjukkan taringnya di level senior. Indonesia memiliki individu-individu luar biasa yang tumbuh dari turnamen remaja. Meskipun masih muda, mereka telah cukup matang, tambahnya. Dengan kemenangan yang telah diraih, baik Indonesia maupun Vietnam kini menata persaingan sengit di grup B Piala AFF 2024 dengan keduanya sama-sama meraih kemenangan perdana. Quang Huy memprediksi bahwa Indonesia dan Vietnam akan menjadi dua kekuatan utama yang bersaing memperebutkan posisi juara grup, dengan timnas Indonesia siap memberikan kejutan lebih besar lagi.